Oh men, lemes pantatnya men, sakit sekali men, pantatnya men. Mancing syahdu, oh men, lemes. Waduh, offset. Rencananya hari ini saya mau casting lagi dengan motor. Tapi begitu saya lihat ke perut saya, ternyata ukurannya sudah tidak menyenangkan men. Wah, ini ukurannya sudah bener-bener terlalu besar men. Ini mengganggu mobilitas saya ya men. Ya sebenarnya saya dulu nggak sebesar ini perutnya men, karena saya berhenti naik sepeda. Saya terakhir naik sepeda itu sekitar 1 tahun yang lalu men. Setiap saya berangkat kerja juga naik sepeda biar lebih sehat sebenarnya men. Jadi begitu hari Sabtu atau Minggu saya keluar udah nggak mikir harus olahraga lagi men, tinggal mancing gitu men. Menyenangkan men sebenarnya. Tapi yang terjadi adalah waktu itu saya malah tipes men. Bukan tipes tapi gejala ya men, gejala tipes karena mungkin ya kerjanya berangkat pagi, pulangnya sudah malam juga men. Jadi saya udah dari situ udah malas berolahraga men. Dan persiapan sudah kita siapkan juga men, perlengkapan sudah oke, dan tiba-tiba ya kita harus memompa sepeda kita men, karena setahun tidak digunakan men. Waduh, jadi tobat-tobat yes. Nah, terus kemudian yang depan belakang juga harus ya men, harus kita cek kondisi anginnya men, jangan sampai nanti di tengah perjalanan malah gembos men. Nah kita mulai jam 7 ya men, jam 7 kita udah mulai prepare. Enggak, ini lebih pagi nih men, ini bukan jam 7, saya lupa, nggak kelihatan ini men, jam berapa saya lupa. Pokoknya kita berangkat agak pagi, terus kemudian kita coba menyusuri beberapa lokasi. Jangan lupa untuk kita ambil udara. Pokoknya niat kita tuh sebenarnya cuma mau olahraga ya men, olahraga tetapi bisa menyalurkan hobi kita men, sebagai seorang angler men. Angler apa menangler, pokoknya tukang mancing men, wis ngono lah, bingung. Nah kita keluar dari rumah ya kita harus memastikan kondisi badan fit ya men, karena jarak tempuh untuk melakukan sport fishing low budget ya men. Jangan ditiru ya men kalau nggak pernah melakukan ya men, ini adegan berbahaya men, melewati ini men, kerunjalan ya. Ini sebenarnya jalan tapi udah kayak kali asat men, hancur men. Nggak apa-apa men, tapi harus kita lewati men. Ini kalau pakai sepeda saya men, ini ceritanya dulu memang sepeda city bike punyanya ibu saya, karena di gudang nggak kepake ya sudah deh saya coba modifikasi. Ya bukan dimodifikasi sebenarnya, sorry men, bukan dimodifikasi ya, dipreteli men, dipreteli. Saya ambil keranjangnya, saya lepas, terus kemudian saya pasang setang bull moss bar, ini kalau nggak salah namanya, udah lama banget men. Ini saya meretelinya itu waktu masih ada COVID men, COVID-19. Waktu itu sering WFH men, WFH di rumah, bingung ngapain ya ini, walaupun ada pekerjaan yang harus diselesaikan di rumah, tapi ya namanya kita bingung mau ngapain ya men, kita harus aktivitas fisik juga, harus ya doing something lah. Pokoknya saya nggak bisa kalau diminta untuk diem gitu, nggak bisa men, saya harus melakukan sesuatu men. Dan itu akhirnya saya nemu sepeda nganggur men, akhirnya saya coba reparasi alias dipreteli, kemudian saya coba untuk bangun men, ya seperti itu men. Kalau dari sepedanya sendiri nggak mengalami perubahan terlalu banyak ya men, karena ini cuman saya preteli keranjangnya, terus kemudian setangnya saya tambahin aksesoris, begitu aja men, sederhana aja men. Semua saya lakukan di rumah sendiri men waktu itu. Dan kalau sekarang untuk mereteli sepeda lagi kayaknya udah nggak punya waktu men. Oke men, kita turunkan ya men, saddle kita, karena jalannya bergelombang. Sambil kita minum dulu men.
Wah, lo kabel apa ini mas? Hati-hati men kalau lewat sini men. Wah, kita jalannya pateng geronjal men. Oke. Kita harus pakai saddle yang agak rendah ya men. Tempat duduk kita harus kita turunkan biar tidak jatuh, biar punya sandaran kalau kita tergelincir men. Ya semoga kita tidak tergelincir men hari ini men. Kita hati-hati aja men di sini men. Sepertinya agak ekstrim men. Saya nggak mau nyoba di sini, ini nanti aja men. Kita coba yang di ujung selatan men. Waduh pantatnya ya ampun. Oh men, lemes pantatnya men. Sakit sekali men pantatnya men. Oh yeah, pantatnya sakit sekali men. Waduh, ekstrim tenan men. Kalau pakai MTB asik men. Ya besok lah kita coba pakai MTB murah-murahan men. Saya senang pakai ini dulu men. City bike. Rekam nggak men? Ya men. Sebentar lagi sampai Sepaja men. Oke. Ini sudah sampai di bendungan di atasnya men. Kita sampai spot jam 7 ya men. Jarak tempuhnya 23 menit dari rumah. Jaraknya 6 km men, lumayan men. Kalori yang dibakar cuma 61 men. Ini kalau makan keripik aja masih banyak keripiknya men. Oke. Ada. Tapi udah mengkis-mengkis men, sudah. Lumayan capek men karena di sini banyak tanjakan men. Jalannya agak naik. Oke, kita taruh helm kita di sini dan kita mancing dulu men. Let's go. Oke men, kita langsung prepare alat kita ya men. Kita keluarkan joran kita, dan then ini dia box loop kita men. Oke men, ini adalah hari ke berapa ya saya kesini uji coba uji coba soft rock anti mocal men. Kali ini saya akan mencoba nanti yang kemarin yang ukuran 2 cm sama ini 3 cm ya men. Kita coba dengan berbagai tipe. Yang ini saya bikin hooknya agak rapat ya men, agak rapat seperti ini. Target kita hari ini ya wes gak usah gede-gede lah, sedapatnya aja men. Oke, let's go. Set. Sungainya agak dangkal ya men, kayaknya airnya surut. Sudah memasuki musim-musim kemarau seperti ini memang
kita agak kesulitan cari spot yang potensial men. Yang kemarin kita dapat ukuran besar di sini tuh waktu airnya agak tinggi men, jadi kemungkinan airnya dibuka, jadi banyak ikan besar yang masuk ke sini men. Tapi kita lihat aja men, nanti kita bisa dapat apa, karena niat kita ya spot fishing men, olahraga spot fishing ya seperti inilah men. Spotnya dari olahraganya dari sepedaan, fishingnya ya kayak gini men, kita casting ikan-ikan di parit-parit seperti ini men. Nggak target ikan besar ya men, jadi jangan terlalu berekspektasi kalau channel ini adalah channel yang mancing ikan-ikan besar. Saya mancing sedapatnya, dan entah nanti mau dibawa pulang untuk dimakan kalau besar mungkin, atau kecil kita pelihara untuk kita besarkan, dan siapa tahu ada yang butuh men nanti. Wah nyangkut men, jangkrik. Ini men, kalau kondisi airnya agak surut memang seperti ini ya men. Ganggang-ganggangnya ini kelihatan men, ganggangnya kelihatan mas, dan pakai nyangkut men. Yang kurang 3 cm ini karena saya ganti blade nya menjadi ukuran blade yang agak besar ya men, sehingga gelombangnya ini memang terlihat lebih menggoda ikan dan mungkin bisa membangunkan ikan-ikan men. Ini masih pagi ya men, jam 7, mungkin ikannya belum bangun men, semalam nonton bola men kayaknya men. Oke lah, makanya kita coba pakai soft rock yang besar men. Kita pakai soft rock yang besar biar ikannya bangun men. Belum ada tanda-tanda kehidupan men, tetap jalan men, 3 kali lempar 1 titik, kita jalan maju men. Ada ikan apa men di situ men, kelap-kelap men. Saat kalau musim bajak sawah seperti ini men, biasanya ikan-ikan gabus itu lari ke parit-parit men di sekitarnya, dan itu sudah pasti men, biasanya seperti itu memang. Maka dari itu saya nggak ke sungai-sungai besar men untuk musim-musim seperti ini, karena di sini biasanya memang musim ikan gabus itu menjelang bajak ataupun pada musim pasca panen men. Ya sebenarnya kalau kita casting gabus men nggak boleh berisik men, ngomong wae malah kayak lomba pidato men. Apalagi kalau di sini ya men, ini adalah spot potensial untuk mocel men, seperti di video-video sebelumnya yang mungkin kesini pasti mocel, dan beberapa kali saya juga dapat sambaran yang lumayan telak sebenarnya men. Ya tahu sendirilah, karena saya itu sering kagetan men kalau gabus itu kan, kalau nyambat dari bawah men, wah teratapan men, langsung deg-degan men. Wah diana, itulah saya kenapa kok akhir-akhir ini saya kembali lagi untuk casting gabus men. Ya karena memang sensasinya casting gabus bener-bener gila. Makanya dengan berbagai cara saya coba untuk mendapatkan sensasi strike ikan gabus hari ini men. Oke lor, oke. Akhirnya men, dapat kecil banget men. Kita harus coba.
kita uji coba apa namanya. Oke, kita uji coba soft rock kita men, soft rock anti modal kita men. Akhirnya kita dapat ini men, ya kecil men sebenarnya men, it's okay men, tapi ini bener-bener mau besar mau kecil 100% pasti poin men. Ya walaupun sering modal nggak apa-apa. Ini ukuran apa ki, gabus kotes paling cilik ki men, loh segini loh men, paling kecil ini saat jempol ya men, saat jempolnya nggak ada men, cuma 1 jari men. Nggak apa-apa lah men. Ini adalah uji coba soft rock anti modal saya yang ke sekian kalinya, dan akhirnya untuk mendapatkan ikan-ikan gabus kecil kotes seperti ini ternyata worth it ya men, perlu dicoba dan tidak khawatir lagi untuk modal lagi men. Ini 100% berhasil men, walaupun modal beberapa kali, nanti kita akan coba sempurnakan. Dan kali ini saya coba pakai untuk soft rocknya, saya pakai soft rocknya kali ini pakai yang 3 sentian, saya lupa ukurannya berapa. Terus blade nya agak besar, terus kemudian saya pakai hook 2 kali ukuran 4. Ini untuk mancing nila biasanya, tapi ini bisa masuk ke rahangnya ikan gabus ya men. Ini men segini loh men, lumayan tuh men, daripada modal loh men. Terus kita coba untuk pelihara ya men, karena kecil ya men. Perjalanan 6 kilo loh men, dari rumah naik sepeda, mosok yo rapoin men. Ya target kita sih kecil-kecil aja men, nggak usah gede-gede. Kan di rumah udah ada yang gede kemarin. Ya setidaknya poin kecil-kecil nggak apa-apa men, justru ini yang akan kita besarkan seperti anak kita sendiri men. Jangan anakmu lah tuh, anakku kita besarkan men. Nanti kalau udah besar men, kita sekolahkan men. Nah itu oke. Kecil sekali ya men. Kita taruh sini dulu ya men, semoga nggak bocor men. Oke, kita lanjut mancing lagi men. Oke, waduh men, malah tinggal ngombai kloso men. Wah ini mobile lagi, wes budal kabeh gabusnya men. Ngombai kloso apa terpal ya men, tapi ngombai terpal apa kloso men mas. Wah kalau begini ya, spot ini memang penuh tantangan men. Pernah dipakai mandi, dipakai buat mandiin soundship juga, sekarang dipakai buat nyuci terpal men. Ya emang spotnya spot tantangannya seperti itu men. Kalau kita dapat sekali 2 kali di sini ya alhamdulillah banget men. Minimal ada respon. Kita pernah mengunjungi 1 spot dan ada yang dibawa pulang, itu menurut saya udah prestasi internasional men. Oke men, kita bawa ikannya untuk kita pelihara di rumah dan kita besarkan. Siapa tahu nanti kalau sudah besar ada yang butuh untuk ya penyembuh operasi men, ya kita kasih aja, nggak usah dibeli. Oh men, hari ini berhasil menyelamatkan 1 ekor anakan gabus di parit men. Ya kecil men, nggak apa-apa, nanti kita coba untuk relokasi ke kolam kita men. Sudah ada beberapa ekor di kolam kita men, dengan ukuran yang mulai kecil sampai dengan besar men. Oke, kita menuju sepeda kita men. Oke men, dan ini udah jam 8.33, sepertinya kita harus mengakhiri mancing kita hari ini ya, karena angin sudah bertiup cukup kencang. Kalau kita pakai BC jelas amburadul men, kalau pakai BC kena angin terus angkat tangan saya wis.
Oke men, kita perjalanan menuju rumah dulu ya men. Oke. Oke men, kita pulang. Ini adalah real sport fishing men. Ya, seperti ini men. Jangan sampai lupa berolahraga men. Jangan lupa olahraga di sela-sela kesibukan kita mancing men. Ya, lama sekali saya nggak naik sepeda, hampir 1 tahun men. Ini pantat saya terasa terbakar men. Oh men, lemas. It's okay. Let's go. Masih 6 kilo lagi men, kita menuju rumah. Kita coba lewat spot ini men. Waduh. Waduh. Walah men, mau pulang juga malah mau tanjakan lagi men. Oh men, lemas men. Udah pakai gigi paling kecil lagi. Aduh. Salah jalan men. Aduh. Ada. Kita rilis ikannya di gelombang dari yang kita main.